Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari perbedaan keterangan saksi dengan keterangan ahli dalam perkara pidana. Jadi, dalam perkara pidana ada perbedaan keterangan saksi dengan keterangan ahli dalam perkara pidana tersebut. Jadi persamaannya antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, yaitu persamaannya sama-sama alat bukti. Jadi alat bukti itu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan tersangka. Itulah atau keterangan terdakwa. Inilah namanya alat bukti. Jadi alat bukti ini perbedaannya keterangan saksi, yaitu dia memberikan keterangan apa yang secara langsung dilihatnya. Jadi keterangan saksi itu apa yang dilihat secara langsung, apa yang didengar secara langsung, apa yang dirasakan secara langsung. Jadi kalau seorang saksi dijadikan saksi, umpamanya dalam perkara pembunuhan, dia dijadikan sebagai keterangan saksi, maka saksi itu hanya memberikan keterangan apa yang dilihatnya secara langsung terkait dalam pembunuhan tersebut. Umpamanya dalam pencurian juga, dia apa yang dilihatnya secara langsung dalam pencurian tersebut, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Jadi dia tidak boleh berdasarkan pikiran-pikiran, pendapat-pendapat dan lain sebagainya. Jadi dia hanya menjelaskan apa yang dilihatnya sendiri secara langsung, dan dia tidak boleh memberikan keterangan menurut keterangan orang lain. Dia begini katanya, pembunuhan itu begini-begini, itu tidak boleh. Berdasarkan keterangan lain dia memberikan keterangan saksi itu hanya dibunuh kata orang lain begini, hal itu tidak boleh. Dan juga tidak boleh perkiraannya pembunuhan terjadi karena perkiraan saya demikian, hal itu tidak boleh. Jadi hanya boleh apa yang disaksikannya sendiri dalam perkara pembunuhan itu. Jadi apa yang dilihatnya sendiri yang boleh dia memberikan keterangan saksi itu. Di samping itu juga apa yang dirasakannya secara langsung. Kata secara langsung ini bisa terjadi umpamanya seseorang merasakan pada saat dia berdiri di pinggir jalan, ada mobil kecepatannya tinggi. Ternyata sampai rambutnya itu bergoyang dan lain sebagainya. Apakah jalannya sampai bergetar? Karena mobil itu kecepatannya tinggi. Sehingga dia merasakan ada rasa terpaan angin di rambutnya. Itu dia merasakan secara langsung. Dan tidak boleh dia menyatakan kata orang cepat dan menggoyangkan sampai rambut. Tidak boleh. Dia hanya menjelaskan bahwa sampai rambutnya itu goyang. Atau jalan itu sampai bergetar-getar katanya. Jadi dia merasakan getaran itu. Yaitu yang namanya dirasakannya secara langsung. Jadi kalau dia memberikan keterangan ada kaitannya ke sana, maka keterangan ini yang dirasakannya secara langsung. Jadi ya demikian juga apa yang didengarnya secara langsung. Jadi ada dia mendengar ada umpamanya kecelakaan, tetapi tidak melihat kecelakaan itu. Hanya mendengar ada suara dentuman, tabrakan dari jarak sekian meter. Jadi hanya melihat tabrakan, mendengar tabrakan itu secara langsung mendengar, tetapi tidak melihat kejadian itu, tabrakan itu. Mungkin mobil itu ada jarak 10 meter dari dia di balik rumah, kemudian ada kecelakaan mobil kecepatan tinggi umpamanya tabrakan. Dari mendengar tabrakan itu dia bisa sepertinya dia mendengar deras atau kencang atau tidak tabrakan tersebut, sehingga nanti hakim bisa menentukan bahwa kecepatan mobil tinggi atau tidak. Itu yang dilihat. Jadi dia hanya menjelaskan apa yang dilihatnya secara langsung, apa yang dirasakannya secara langsung, apa yang didengarnya secara langsung. Jadi tidak boleh dia bilang menurut teman saya suaranya kencang dan lain sebagainya. Tidak boleh. Dia hanya boleh memberikan keterangan secara apa yang dilihatnya secara langsung, apa yang didengarnya secara langsung, apa yang dirasakannya secara langsung. Itulah kalau keterangan saksi itulah yang harus diberikan. Yang tiga itu.
Sedangkan keterangan saksi ahli yaitu dia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang diperolehnya dari polisi, dari pendidikannya. Umpamanya dia pendidikannya teknik sipil, soal bangunan. Makanya dia dibuat sebagai saksi ahli. Umpamanya ada suatu bangunan ambruk. Kemudian ditanya kenapa ini bisa ambruk. Keterangan saksi menyatakan, oh ini kurang bahannya, ini kurang kuat dan sebagainya. Dia bisa memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya. Ini bisa juga masalah tabrakan. Tabrakan di mana dalam tabrakan itu ada bekas rem sampai 2 meter, 3 meter jaraknya. Bekas rem itu. Sehingga nanti ada saksi ahlinya dari LHJR. LHJR menyatakan melihat daripada bekas goresan ban ini di tanah sampai 3 meter, berarti kecepatan mobil itu di atas 100 km per jam. Jadi dia bisa memberikan jawaban tersebut kepada hakim tersebut. Dan biasanya saksi ahli ini biasanya terjadi dalam bidang kedokteran. Seperti masalah kasusnya dulu ada kasus masalah pembunuhan di mana sianida dimasukkan ke dalam gelas, sehingga saksi ahli memberikan keterangannya apakah sianida ini mengandung racun dan bisa membunuh orang. Nanti dia bisa memberikan keterangan karena keahliannya sebagai dokter. Maka biasanya, dan itu masalah Jessica dulu, ada memasukkan sianida ke dalam satu gelas sehingga korbannya mati, sehingga banyak waktu itu saksi ahli ditampilkan di sana. Tentu saksi ahli kaitannya dengan kedokteran, ada kaitannya dengan sianida tersebut. Demikian juga, itulah beberapa keterangan saksi ahli. Jadi keterangan saksi itu adalah keterangan apa yang dilihatnya sendiri secara langsung, apa yang didengarnya secara langsung, apa yang dirasakannya secara langsung. Kata keterangan saksi ahli yaitu dia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan ilmu yang diperoleh dalam pendidikan. Jadi tidak setiap orang bisa jadi saksi ahli. Demikian juga tidak setiap orang sebagai saksi. Jadi harus yang kalau sebagai keterangan saksi harus dia dapat melihat secara langsung, mendengar secara langsung dan merasakan secara langsung. Kata keterangan saksi ahli, dia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang diperoleh selama pendidikan sekolah. Sekian dan terima kasih.